Jadi rumah sakit sudah menjadi BLUD itu sejak tahun 2012. Di tahun 2022 sampai dengan 2026. Jadi kita mensinergiskan apa yang sudah visi misi Bapak Bupati terutama. Sisinya disesuaikan dengan visi misi. Iya. Bismillah melayani. Bismillah melayani. Sejauh mana penerapan remunerasi di RSUD? Jadi remunerasi itu sudah merupakan syarat mutlak. Artinya bukan rumah sakit ini alergi terhadap kritik. Oh tidak. Entahlah ini bagaimana cara Pak Kabak untuk membangun citra yang kredibel, akuntabel dan juga transparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat semua. Kembali lagi bersama saya dalam podcast RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Bersama saya Herman Wahyudi. Sahabat sehat di rumah, sebelumnya kami sudah mengundang Direktur RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb untuk hadir di podcast kita dan telah memberikan inspirasi bagi sahabat sehat di rumah. Dan kali ini giliran Kabak Tata Usaha. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Kabak. Selamat pagi. Ya, Pak Kabak ini merupakan salah satu pejabat struktural yang ada di RSUD Kabupaten Sumeneb dan tentunya akan memberikan ilmu dalam diskusi kita kali ini terkait dengan bagaimana tata kelola manajemen BLUD. Ada beberapa hal yang mesti kita ketahui dan tentu ini akan menjadi ilmu untuk sahabat sehat di rumah. Boleh diceritakan awal-awal Pak Kabak menjadi KTU, perjalanan karirnya sehingga sampai menjabat ke KTU itu seperti apa Pak Kabak? Ya, terima kasih Mas Yudi dan kru yang lain. Jadi saya mungkin berangkat dari karir saya, yaitu dari rumah sakit. Saya sejak ada di rumah sakit yaitu pada tahun 96. 96 di rumah sakit? 96 sudah ada di rumah sakit. Oh, dari sudah lama. Ya, jadi saya PNS, namun sebelumnya dua tahun sebelumnya sudah di sini sebagai tenaga apa namanya ya istilahnya CPNS di sini. CPNS. 96 saya sudah PNS di RSUD. Jadi saya melalui meniti karir melalui keperawatan, saya alumni dari keperawatan. Jadi pertama kali saya dinas di IGD. IGD ya di IGD dari 96. Jadi pelaksana sampai menjadi kepala ruangan. Pada tahun 2010 saya itu dirotasi ke bagian kamar operasi, jadi untuk mengkoordinir, mengatur di sana. Jadi saya dikasih mandat amanah pada tahun 2012 saya menjadi struktural, yaitu menjabat sebagai kasih rawat jalan. Kasih rawat jalan di tahun 2012. Setelah itu di tahun 2017 saya dikasih mandat menjadi kasih penunjang medis di bidang penunjang. Alhamdulillah saya diberikan amanah lagi pada tahun 2018 yaitu saya menjadi Kabak TU. Kabak TU 2019 yaitu tepatnya insya Allah di bulan September. Nah, artinya kalau kita berbicara soal pengabdian ini tentu sudah sangat lama sekali ya Pak. Alhamdulillah. 2006. Dan Pak Kabak dari awal PNS sudah tidak kemana-mana, artinya sudah langsung di RSUD gitu. Ya. Artinya sudah sebagai pegawai pejabat struktural, Pak Kabak tentu sangat memahami RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Nah, sejak menjabat sebagai KTU, waktu itu langkah apa yang dilakukan oleh Pak Kabak pada waktu itu untuk tentunya untuk semakin membuat RSUD lebih baik dari segi tata kelola rumah sakit, tata keuangannya, perencanaannya dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Jadi semenjak saya menjabat KTU, yaitu program-program kerja, jadi dari KTU yang sebelumnya itu sudah baik dan bagus, maka saya harus mempertahankan dan harus lebih baik. Dan lebih komitmen saya itu dengan tim juga akan lebih meningkatkan, lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya mungkin banyak dari pelaporan itu masih sifatnya manual, maka kita dengan step by step kita ubah menjadi semuanya elektronik. Jadi baik masalah istilahnya transaksi pelaporan ya, non dari istilahnya kita ada
Pemkab itu menemukan non tunai, jadi kita harus menerapkan juga sebagai BLUD. Jadi rumah sakit sudah menjadi BLUD itu sejak tahun 2012. Jadi ya fleksibilitas itu yang kita optimalkan. Nah, salah satunya yaitu kalau di BLUD di rumah sakit itu dengan pengangkatan pegawai sendiri, yaitu dengan sesuai dengan Permendagri 61 kalau dulu. Pada waktu itu langsung ada pengangkatan. Ya, di 2019 sudah insya Allah sudah sekitar 2 kali, 2017 dan 2019 kalau nggak salah. Nah, artinya sejak Pak Kabak menjabat sebagai KTU, ini lebih kepada menjawab tantangan zaman ya Pak? Iya. Ya, artinya yang sebelumnya manual, sekarang sudah serba digital. Nah, Pak Kabak membawahi 3 subbagian. Nah, menurut Pak Kabak ini mana yang lebih memiliki tantangan tersendiri untuk Pak Kabak? Iya. Jadi di bagian tata usaha itu mempunyai ada 3 seksi. Jadi seksi perencanaan, seksi keuangan, dan seksi umum dan kepegawaian. Jadi prinsip saya tidak ada yang tidak bisa. Jadi Tergantung optimis, dari optimis, harus optimis. Karena apa? Saya memang basicnya bukan dari istilahnya dari administrasi, bukan basic dari keuangan, tapi ya tidak ada tantangan itu merupakan motivasi kepada saya. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Ilmu itu bisa dipelajari. Tergantung dari kita dan koordinasinya, bagaimana komunikasinya dan bagaimana kita mengaplikasikan. Artinya di setiap kesempatan harus selalu kita jadikan sebagai tantangan ya Pak? Iya, jadi benar. Kita harus bisa. Iya. Gitu. Jadi itu. Ya. Nah, Pak Kabak, ini kan rumah sakit kalau tidak salah punya rencana strategi bisnis ya Pak Kabak ya, yang dirumuskan dalam beberapa tahun seperti itu untuk dicapai. Nah, langkah-langkah yang dilakukan Pak Kabak untuk mensinergikan program-program itu supaya sesuai dengan rencana strategi bisnis itu seperti apa Pak Kabak? Iya. Jadi Renstra RBS lah yang dimaksud di sini adalah rencana bisnis strategis. Itu kita kebetulan di tahun ini sudah perlu ada membuat lagi 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Iya. Jadi mau dirumuskan pada tahun. Mau dirumuskan insya Allah ya, kebetulan nanti di tahun 2022 sampai dengan 2026. Jadi kita mensinergiskan merealisasikan apa yang sudah visi misi Bapak Bupati terutama, dengan juga mensinergiskan Renstra rencana strategis dari pemerintah kabupaten. Jadi itu. Jadi sisinya disesuaikan dengan visi misi. Iya. Bismillah melayani. Gitu. Bismillah melayani. Jadi kita di sisi bergerak di pelayanan kesehatan ya, tentunya dengan prioritas dengan inovasi-inovasi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. Tentunya nanti ke depan mungkin dalam masa-masa pembangunan ini rumah sakit sudah banyak menambah unit-unit layanan. Apa saja itu Pak Kabak diantaranya? Ya, boleh disampaikan ke sahabat-sahabat. Jadi salah satunya yaitu kemarin pengembangan yang sudah dilaksanakan yaitu pada sebelumnya, yaitu dengan pembangunan kamar operasi yang sebelumnya itu istilahnya waktu tunggu waiting listnya itu waktu tunggu operasinya agak lama, sekarang sudah agak berkurang dengan semakin banyaknya pasien yang dilayani. Juga standarisasinya sudah memakai istilahnya sesuai dengan standar kamar operasi yang sebenarnya, sesuai standar akreditasi standar akreditasi yang sudah diberikan oleh KARS. Juga pembangunan poli gabung ini yang menjadikan 2 lantai. Nah, mungkin ke depan juga ada pembangunan fisik yang lainnya. Insya Allah pada rencana RBS yang akan datang ini kita juga rencanakan gitu. Nah, kalau yang kita berbicara prioritas Pak Kabak, dalam Renstra ini yang prioritas apa menurut Pak Kabak? Jadi dari dalam Renstra ini kita istilahnya rumah sakit itu bukan
profit oriented ya, artinya sisi sosialnya harus memang yang diprioritaskan di situ. Tetapi kalau misalnya tidak ada untuk pengembangan biaya apa ya istilahnya sisi ekonomis juga ditinggalkan, di rumah sakit tidak akan berkembang. Jadi ke depan dengan adanya era globalisasi juga makin tingginya, makin teknik-teknik pemberian pelayanan kesehatan dan penambahan alat kesehatan itu merupakan kebutuhan. Jadi harus Kebutuhan masyarakat. Iya, kita harus mengikuti. Jadi tidak pasif kita ke depan. Jadi kita harus bisa berinovasi. Apa sih terobosan-terobosan yang dibutuhkan, utamanya dalam pelayanan kesehatan. Tentunya yaitu bisa ini akan dirumuskan pada tahun ini ya Pak Kabak. Iya, gitu. Nah, Pak Kabak ini juga tidak kalah menarik pembahasan terkait dengan remunerasi Pak Kabak. Iya. Nah, sebagai BLUD, ini sejauh mana penerapan remunerasi di RSUD? Apakah sudah diterapkan atau seperti apa perkembangannya? Iya. Jadi remunerasi itu sudah merupakan syarat mutlak dari berdirinya BLUD. Jadi kita semenjak 2012 sudah melaksanakan. Jadi itu kan merupakan standar syarat mutlak kalau misalnya harus ada remunerasi. Namun remunerasi ini tidak istilahnya bukan alat pemuas lah istilahnya. Karena di sini remunerasi mungkin masih belum sesuai dengan harapan dari teman-teman. Jadi kita ke depan ini harus lebih berbenah, mengikuti sesuai dengan nantinya yang harapannya yaitu berbasis kinerja. Jadi alhamdulillah mungkin tahun ini juga kita juga akan mengadakan istilahnya review kepada remunerasi juga. Yang paling utama itu adalah tentang adanya review dari pola tarif kita. Jadi kita harus juga menyesuaikan. Dan tentunya itu semua demi tujuan untuk peningkatan pelayanan ya Pak? Iya, jadi kita rumah sakit harus berkembang. Jadi misalnya yang berdasarkan dasar pola tarif kita itu masih 2014. 2014. Iya, jadi unit cost yang sebagai dasar penghitungan pola tarif itu di 2014 dengan sekarang itu sudah beda. Sudah jauh tentunya Pak? Jauh tentunya. Jadi biaya operasional itu dengan yang lain-lainnya, kebutuhan obat-obatan, ya baik BMHP itu kan sudah jauh berbeda. Gitu. Dan yang pasti sekalipun nanti ada penyesuaian, tarif di RSUD tetap lebih baik ya Pak ya ketimbang yang lain mungkin. Karena ini punyanya pemerintah begitu. Ya. Jadi yang dimaksud review itu tidak harus naik. Jadi disesuaikan nanti. Begitu. Jadi harapannya rumah sakit ini berkembang, tidak statis. Jadi, karena kita BLUD yaitu dengan pengelolaan istilahnya pengelolaan biaya operasional sendiri, dan itu pelaporannya merupakan rumah RSUD ini merupakan dengan PP yang baru itu adalah unit organisasi yang bersifat khusus. Jadi Dinas Kesehatan sebagai koordinator dari pelayanan kesehatan di kabupaten, jadi RSUD juga adalah salah satu bagian dari Dinas Kesehatan. Ya, jadi kembali ke remunerasi tadi, tentu hal-hal yang berkaitan dengan remunerasi ini tentu ada yang merasa di satu sisi ada yang kurang, dan tentu itu akan terus diperbaiki oleh manajemen RSUD ya Pak. Iya. Ya. Dan tentu karena hal itu mau tidak mau itu akan sejalan dengan pelayanan RS ya Pak. Benar. Ya. Jadi kesejahteraan pegawai memang sangat dipikirkan di sini Pak. Iya. Benar. Nah Pak Kabak, di RSUD itu juga ada Dewas, ada SPI. Ya. Ya. Ini yang membedakan dari OPD lain itu, ini ada Dewas dan SPI-nya ya. Ya. Nah, bagaimana posisi Dewas dan SPI untuk rumah sakit? Jadi Dewan Pengawas itu sesuai dengan Permendagri 79 2018, yaitu di situ adalah yang diusulkan oleh pimpinan RSUD, pimpinan BLUD itu. Jadi yang tugasnya yaitu memberikan pengawasan. Sebagai pengawasan seperti apa ya? Sebagai pengawasan, misalnya kita di dalam penyusunan perencanaan RBA dan lain-lainnya, itu perlu juga kita duduk bersama dan dibahas dengan Dewan Pengawas.
Jadi dia yang mengawasi kinerja kita. Nah, yang dia mempunyai tanggung jawab kepada Bapak Bupati sebagai owner dari rumah sakit. Artinya memang tidak main-main mengurus rumah sakit ini ya Pak? Iya, jadi gitu. Jadi kebetulan dewas kita itu mungkin sekarang itu ada 3 orang. Ini yang ngangkat siapa Pak? Bapak Bupati. Langsung Bapak Bupati? Iya, jadi dewas itu diangkat oleh Bapak Bupati. Itu. Kalau SPI ini? Kalau SPI itu independen, jadi harus dari dalam itu. Kalau SPI, jadi independennya itu harus memang dijaga. Jadi memang harus orang yang profesional. Oke, dari SPI sekarang masih ya ada kita SPI, cuman masih belum maksimal juga. Ya, gitu. Jadi mestinya meskipun SPI ini dari internal tetap harus galak juga ya Pak Kabak? Ya, diharapkan seperti itu. Iya, karena ini semua demi kemajuan rumah sakit tentunya. Benar, kalau kita saling mengoreksi satu sama lain itu akan lebih baik. Ya ibarat kita, jadi kita bila mana ngaca kita sudah sisiran di ya menurut kita sudah penampilan kita baik. Tapi belum tentu orang yang melihat kita. Jadi kita itu butuh masukan untuk meningkatkan, untuk menambah istilahnya kinerja kita ke depan. Gitu. Karena kita selalu diawasi baik di internal Benar. ataupun dari eksternal. Ya, benar. Gitu. Nah, Pak Kabak, ini kan tentu rumah sakit ini seperti yang kita tahu selalu menjadi sorotan dari masyarakat. Artinya ini merupakan kerja keras rumah sakit untuk bagaimana memperbaiki. Nah, terutama ini bagaimana cara Pak Kabak untuk membangun citra yang kredibel, akuntabel, dan juga transparan. Nah, ini tentu juga sangat penting. Ya. Karena RSUD itu sebagai rumah sakit pemerintah tentu banyak yang menyoroti dari media, dari LSM, dan lain sebagainya. Dan semua itu menjurus kepada bagaimana membangun rumah sakit yang lebih baik, kan seperti itu Pak Kabak. Iya, benar. Jadi image di masyarakat juga kita artinya kita saling membangun. Jadi kita butuh juga teman-teman dari media itu, ayo kita sebagai mitra, bagaimana caranya dengan istilahnya bidangnya sendiri itu memberikan masukan-masukan pada rumah sakit. Artinya kalau misalnya itu ada kurang kritikan-kritikan, ya kritik membangun lah istilahnya. Artinya bukan rumah sakit ini alergi terhadap kritik. Oh ya? Tidak. Tentu Kak, kita di RSUD ini selalu menerima masukan. Benar. Karena bagaimanapun itu untuk membangun rumah sakit. Iya, benar. Ini kita kan tidak ada sesuatu yang sempurna. Ayo kita bersama-sama membangun rumah sakit ini, dan sering rumah sakit ini rumah sakit milik kita. Bukan milik siapa-siapa. Kalau rumah sakit maju, ya masyarakat juga ikut merasakan. Benar, ikut merasakan. Ya, bagaimana? Nah, ini Pak Kabak menjawab isu yang beredar. Nah, kebetulan Pak Kabak ini kan menjabat KTU tahun 2019 dan saat itu langsung ketemu dengan pandemi COVID-19. Nah, ada isu yang beredar bahwa rumah sakit mengambil keuntungan dari COVID ini. Seperti apa Pak Kabak menjelaskan ini? Jadi isu tersebut perlu diluruskan. Jadi namanya pandemi itu tidak bisa kita diprediksi ya. Itu COVID itu kalau nggak salah itu di tahun 2020 di bulan Maret mulainya. Kalau nggak salah Maret April. Nah, jadi di dalam pelaksanaan COVID ini istilahnya di pendapatan rumah sakit itu juga ada dampak. Ada dampaknya. Kenapa? Dengan pandemi. Jadi kita berkurang atau bertambah Pak Kabak? Ini juga perlu disampaikan. Ya, mengenai kunjungan mungkin ya. Mengenai kunjungan pastinya berkurang sudah. Ini mengenai pendapatan juga. Ini pendapatan juga sesuai dengan apa yang kita kita klaimkan. Jadi pendapatan rumah sakit ini ada 3. Jadi pendapatan yang dari pasien itu pembiayaan yaitu JKN itu BPJS, ada SPM, ada Jampersal, terus yang terakhir ini kita di tahun 2020 itu ada COVID. Jadi juga akan sebanding. Jadi kita bicara pendapatan. Jadi pengeluaran pun kita sudah juga kita
istilahnya bicarakan. Iya. Jadi tidak ada tendensi, karena rumah sakit itu bukan istilahnya profit oriented, jadi social orientednya ini kita kedepankan. Jadi kita bagaimana caranya memberikan pelayanan terbaik. Jadi Memang dapat saya simpulkan, sekalipun memang dana COVID ini seperti masyarakat ketahui sangat besar, pengeluaran di sana juga tentu sangat besar. benar, iya. Jadi mungkin masyarakat masih belum istilahnya kan tidak dengan adanya kasus COVID ini, tentunya hal-hal kalau salah satunya di rumah sakit mengenai BMHP, itu BMHP sangat besar sekali. Apa BMHP? BMHP itu bahan habis pakai, misalnya baju skot untuk steril itu, coverall itu yang mau dipakai petugas bila mana masuk ke melayani pada pasien APD COVID. ya, Pak? APD Tentu di situ pengeluarannya sangat besar. ya sangat besar sekali. Bayangkan dengan APD itu satu kali harganya itu ya cukup mahal juga. Begitu juga pelayanan untuk pengobatan yang lain-lainnya. Nah, Pak, Jadi kalau boleh kita tahu, dibandingkan sebelum pandemi, keuangan RSUD ini cash flow-nya seperti apa? ya, jadi mungkin di tahun sebelumnya, sebelum pandemi, cash flow kita itu ya tidak terlalu tergantung dari, yang pertama adalah tergantung dari kelancaran pembayaran klaim dari istilahnya asuransi, baik JKN dan lain. Kenapa? Sumber pendapatan kita juga yang lain-lainnya, yaitu mengenai juga investasi. Investasi kita misalnya kalau di sini ada ATM sebagai mitra, bank mitra kita itu juga dengan adanya itu kan juga merupakan pemasukan kepada rumah sakit. Iya, termasuk pelayanan parkir, itu juga merupakan masukan. Itu salah satu juga ada food court dan kantin, tetapi sejak pandemi nggak ada sampai sekarang itu. Artinya kalau kita bandingkan, sebenarnya kalau rumah sakit memilih mending tidak ada pandemi. Mending tidak ada pandemi, benar. Tapi siapa yang mau ngira pandemi ini ada? Kan semuanya tidak tahu dan tidak terprediksi terjadi di tahun 2020. Kalau disangkut pautkan dengan RS mengambil keuntungan, itu bahkan kita kalau disuruh milih, mungkin rumah sakit akan milih nggak usah pandemi saja. Iya, benar. Ya, karena ya belum kita memikirkan bahayanya begitu ya, Pak. Benar. Iya. Memang risikonya sangat besar sekali, dampak istilahnya dampak risiko penularannya itu kepada nakes kita itu terutama ya sangat besar sekali. Dan terbukti udah berapa orang? 4 orang kalau nggak salah sudah itu udah gugur di dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepada COVID. Itu pas COVID. Nah, ini ada lagi Pak Kabak. Kalau boleh tahu untuk saat ini keuangan RS itu seperti apa Pak Kabak? Iya. Jadi saat ini ya. Jadi sampai bulan September kemarin, jadi target itu masih mencapai 45% dari target yang sudah dianggarkan menjadi target rumah sakit di tahun 2021. Kenapa seperti itu? Karena mungkin masih pembayaran asuransi JKN itu masih di kita sampai saat ini masih di bulan April baru dibayar untuk yang JKN. Ya, ini untuk COVID ini yang dibayar itu sampai bulan Desember 2020. Itu pun dari beberapa yang sudah diajukan itu yang dibayar itu masih ya sepertiganya masih, dan ya sepertiganya. Artinya misalnya salah satu contoh di bulan November itu ada misalnya 100 atau 200 pasien. Jadi kita ajukan, setelah dilakukan reverifikasi nanti itu tidak 100 yang dibayar, itu kalau nggak salah bulan November itu hanya 50 pasien. Ya, jadi mungkin untuk melengkapi data-data yang lain, mungkin ada kekurangan data di dalam klaim, itu kita segera lengkapi dan diajukan ulang. Sampai saat ini masih belum. Jadi pengajuan pertama aja yang dibayar, dan rata-rata itu ya 30-40% dari jumlah yang diajukan masih yang dibayar.
keuangan RS 45% dari target. Ini termasuk aman nggak Pak Kabak? Ya, jadi ya dibilang aman kalau misalnya kita di akhir tahun anggaran tidak mencapai 90% ya kurang aman lah. Makanya saya ini mungkin selaku pejabat keuangan harus istilahnya memang benar-benar berhitung sehingga operasional rumah sakit ini tetap berlanjut. Jadi mungkin mitra-mitra kita, distributor obat-obatan yang lain-lainnya itu kita itu istilahnya ya saling berkomunikasi. Artinya kita dengan kondisi keuangan rumah sakit istilahnya terkadang kita komunikasi untuk masa waktu pembayaran terkadang ya toleransi lah begitu. Tapi saya simpulkan insya Allah kita mengadakan percepatan ini insya Allah akan istilahnya tercapai ya kira-kira kisaran prediksi saya sekitar 10 sampai 80%. 80% sampai di akhir tahun anggaran ya. Kalau tahun depan boleh tahu berapa persen targetnya Pak? Kalau tahun depan insya Allah itu naik dari 10% dari target yang sekarang. Ya. Jadi ya. Jadi di sini perlu juga sebenarnya harus apa ya? Target tersebut harus kita memang kaji benar. Artinya pendapatan murni di tahun anggaran yang itu atau tahun anggaran yang sebelumnya. Artinya piutang dari tahun anggaran sebelumnya, pembayaran dari tahun pelayanan sebelumnya. Gitu. Ya. Pak Kabak kalau boleh tahu apa target Pak Kabak pribadi di rumah sakit kalau masih diberikan amanah hingga beberapa tahun ke depan? Ya. Jadi harapan saya bila mana masih diberikan amanah, jadi istilahnya bisa berkarya di rumah sakit, yaitu ingin memberikan yang terbaik pada rumah sakit khususnya dalam bidang saya. Artinya mungkin memberikan inovasi-inovasi, mungkin terobosan-terobosan istilahnya dalam arti kata ya yang sebelumnya kurang baik ya harus ditingkatkan dan lebih baik. Jadi birokrasi terutama harus disederhanakan begitu. Sampai baik menjadi lebih baik. Iya, sesuai dengan mutu dari rumah sakit. Baik yang terbaik dan yang terbaik yang lebih baik. Itu mungkin harapan dari saya. Sebagai pribadi tentu Pak Kabak juga punya mimpi untuk RS ya Pak Kabak ya. Dan mudah-mudahan saya doakan Pak Kabak tetap langgeng di RS ya Pak Kabak ya. Amin, terima kasih. Demikian ada yang mau disampaikan lagi Pak Kabak? Tidak. Ya. Demikian sahabat sehat di rumah, jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan cara subscribe RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb, dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan tentunya kalau sahabat sehat sudah menonton layanan ini dan dirasa bermanfaat untuk sahabat sehat, jangan lupa juga untuk di-share. Demikian podcast saya dengan Pak Kabak, Pak Haji Asman Effendi SKPNAS. Terima kasih sebelumnya Pak Kabak. Ya, sama-sama. Ya, demikian dari saya. Tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.